ya. Kita sungguh sukacita malam ini kita kembali berkumpul ya, meskipun secara online, tetapi kita sungguh bersukacita ya. Rasanya 2 minggu kita menunggu lagi itu waktunya sangat cepat ya. Tak terasa, wah kita sudah 2 minggu ternyata ya. Kita ketemu kembali ya. Sebelum kita memulai persekutuan kita boleh berdoa sehari. Jadi boleh bebas berdoa, kita melaluasakan roh kita mulai persekutuan kita malam ini. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih padamu ya Tuhan. Amin. Amin. Syukur atas kasih-Mu. Amin. Segala perawatanmu ya Tuhan. Amin. Terus menjaga kami. Amin. Melihat kami ya Tuhan sepanjang hari. Amin. Syukur atas malam hari ini ya Tuhan. Amin. Kumpulkan kami secara online. Amin. Hanya Tuhan juga terus bekerja di atas persekutuan malam ini. Amin. Membuka jalan bagaimana kami bisa mengalami persekutuan yang manis dengan Diko bersama rekan kita kami ya Tuhan. Amin. Terus kiranya setiap persekutuan yang disampaikan membawa berkat, terutama bagi pertumbuhan AKM Gereja di Malang. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik yang masih Tuhan berikan kepada kami hari ini. Amin. Ada kesempatan bersekutu dengan saudari dari Surabaya. Amin. Mengucap syukur kepadamu. Tuhan, Engkau harus membuat persekutuan malam hari ini. Sekali lagi, demi semakin tujuan kekalmu. Apa yang ingin Tuhan dan ingin Tuhan capai di atas setiap AKM Gereja di Malang. Tuhan berbicara, lalu setiap saudari di Surabaya, saksian, pengalaman, kami boleh bersama-sama belajar. Tuhan Yesus, terus bimbing kami Tuhan. Dalam Tuhan ada di tengah-tengah, mengurapi kami, menyalurkan pembicaraan-Mu. Oh, Tuhan juga menyuplai kami. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, hanya Engkau berkati persekutuan malam ini Tuhan. Amin. Amin. Oh Tuhan, biarlah Engkau mengurapi segala perkataan. Tuhan, kami juga merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi, kami hanya saluran pembicaraan Tuhan. Ya. Oh Tuhan, biarlah saudara-saudara bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan kepada kami. Oh Tuhan, dan kami boleh menceritakan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Ya, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Dikau memberkati gereja di Malang. Amin. Tuhan, Dikau membangunkan gereja-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, di Malang, di Surabaya, Tuhan kami Amen. mengucap syukur karena Dikau adalah Allah yang mengerjakan ekonomi-Mu. Amin. Tuhan, kami terbuka kepada pembicaraan-Mu malam hari ini. Amin. Adalah kesaksian demi kesaksian. Amen. Oh Tuhan, boleh menyalurkan berkat. Amin. Tuhan, terima kasih kepadamu Tuhan. Amin. Berbicaralah kepada kami semua. Amin. 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 Baik, saudari, kami ucapkan selamat datang bagi saudari kita dari Surabaya, Amin. Amin. saudari kita yang angkatan kerja di Malang ya. Saudari, kita sungguh malam hari ini persekutuan kita tentunya sangat limpah ya, karena banyak saudari nanti yang akan bersekutu. Maka saya mohon izin pada saudari nanti kita bisa selesai sidang kita biasanya jam 8:15, kita hari ini khusus kita bisa selesai jam 8:30. Jadi kita tambah 15 menit. Mohon saudari juga bisa dengan dalam kasih juga bisa menerima, karena persekutuan ini sungguh yang harusnya kita dambakan ya. Bagaimana pengalaman setiap saudari di dalam kehidupan memulai atau selama saat ini dengan mitra dengan saudara-saudari ya. Tapi saudari sebelumnya kita bisa
kidung ya, satu kidung. Nah, kidung ini kiranya juga bisa menguatkan kita. Ya, saya mohon izin Syahzari bisa di-mute ya. Di rumah masing-masing kita menyanyikan kidung ini yang akan saya share screen ya. Amen. Judulnya adalah Tuhan Bangkitkanku. Amin. Dunia penipu dan cantik cerita bersama penuh muslihat menghanyutkanku semakin jauh. Ku lemah musuh sorak riuh. Tuhan bangkitkanku, jangan buang diriku. Selalu rindu hadirmu. Biar terang wajahmu dalamku penuh. Singkapkan selubung hatiku. Berpaling padamu kekuatan baru. Ku bertobat kau tak jenuh. Rohku bangkit bubuh, hayatmu ku sahur. Iman bertambah kuat teguh. Tuhan bangkitkanku biar ku suka cita. Kan dikuati dengan doa. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Mohon belas kasih di sungai mengalir. Limpahkan atas diriku. Lewati badai masalah sulit. Pelangi hayat indah muncul. Tuhan bangkitkanku, bersandar padamu. Biar ku maju tidak undur. Gerakan rohku, biar kobar terus. Jadi lelahku tak putus. Berpaling padamu, kekuatan baru. Ku bertobat kau tak jenuh. Rohku bangkit tubuh, hayatmu ku sahur. Iman bertambah kuat teguh. Tuhan bangkitkanku biar ku suka cita. Ganti kuati dengan doa. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Berpaling padamu kekuatan baru. Ku bertobat kau tak jenuh. Rohku bangkit tubuh, hayatmu ku sahur. Iman bertambah kuat teguh. Tuhan bangkitkanku biar ku suka cita. Ganti kuati dengan doa. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Menantikanmu segera datang. Menantikanmu segera datang. Syahzari, kita boleh memproklamirkan ya, doa bacakan kidung ini bersama-sama. Amen. Amin. Tuh, dunia penipu. Nan Haleluya. cantik jelita. Dosa maut penuh muslihat. Amen. Hanyutkanku semakin jauh. Ku lemah musuh sorak riuh. Amen. Bangkitkanku. Oh, jangan buang diriku. Amen. Selalu rindu hadirmu. Amen. Biar terang wajahmu dalamku penuh. Tingkapkan hubung hatiku. Amin. Amin. Oh, berpaling padamu. Amen. Kekuatan baru. Amin.
Ku bertobat, kau tak jenuh. Amen. Rohku bangkit kubu. Ayatmu ku sawu. Amen. Iman bertambah. Kuat teguh. Amin. Amen. Tuhan, bangkitkan aku. Biar ku sukacita. Ganti khawatir dengan doa. Amin. Agar ku nampak harapan-Mu Lihat. Amin. Menantikanmu segera datang. Amin. Amen. Tuhan bangkitkanku, biar ku Amin. sukacita. Amin. Ganti khawatir dengan doa. Amin. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Amin. Oh Tuhan, amin. Amin. Oh, berpaling padamu. Amin. Kekuatan baru. Amin. Oh, berpaling padamu. Amin. Oh, berpaling padamu. Amin. Kekuatan baru. Amin. Amin. Tuhan, ini doa kami. Bangkitkan kami. Amin. Buang diri kami. Ya. Kami selalu rindu hadir-Mu. Amin. Amen. Benar. Ajarlah kami Tuhan. Amen. Oh, terus berpaling padamu. Amin. Oh, tidak pernah jenuh untuk bertobat. Amin. Penuh kekuatan yang baru. Amin. Amin. Ya. Oh Tuhan. Amin. 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 Tuhan bangkitkan kaum saleh. Amen. Amin. Amen. Bangkitkan kaum saleh di Malang. Amin. Bersandar padamu. Amin. Biar kami semua maju. Amin. Tidak mundur. Amin. Ya, barakan roh kami. Amin. Biar kobar terus. Amin. Dari lelah kami tak putus. Amin. Amin. Dari di Malang Raya boleh juga bacakan ya. Kita Amen. Amin. yang Malang Raya boleh doa baca. Amen. Amin. Haleluya. Amin. Oh, sungguh Tuhan bangkitkanku. Berpaling padamu. Amin. Amin. Kekuatan baru. Amin. Ku bertobat. Ya. Kau tak jenuh. Amin. Baru. Ya. Amin. Amin. Rohku bangkit bubung hayatmu. Amin. Amen. Amin. Amen. Saya mengajak Tambah kuat teguh. Amen. Amin. Amin. saya mengajak keluarga saudara Cahyono. Amin. Kita proklamirkan yang saya bul ya. Amin. Tuhan bangkitkanku. Amin. Jangan buang diriku. Amin. Selalu rindu hadir-Mu. Amin. Terang wajah-Mu dalamku penuh. Amin. Seluruh hatiku. Amin. Amen. Hari kita menyanyikan kidung ini sekali lagi. Nanti Saudara Suyung akan memperkenalkan saudari kita yang hari ini hadir dari Surabaya. Setelah itu saudari nanti boleh dari Surabaya membagikan persekutuan ya. Tapi nanti jangan keluar dulu ya. Nanti di akhir acara kita minta Daryl untuk bisa kita foto bersama ya. Amin. Hari kita nyanyikan kidung ini sekali lagi. Amin. 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 Dunia pribadi.
hadirmu dan cantik cerita bersama penuh muslihat menghanyutkanku semakin jauh. Ku lemah musuh sorab you. Tuhan bangkitkanku, jangan buang diriku. Selalu rindu hadirmu. Biar terang wajahmu dalam ku penuh. Singkapkan sulung hatiku. Berpaling padamu, kekuatan baru. Ku bertobat kau tak jenuh. Rohku bangkit bubuh, hayatmu ku sahur. Iman bertambah kuat teguh. Tuhan bangkitkanku, biar ku suka cita. Ganti khawatir dengan doa. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Mohon belas kasih di sungai mengalir bahkan atas diriku. Lewati badai masalah sulit, pelangi hayat indah muncul. Tuhan bangkitkanku, bersandar padamu. Biar ku maju tidak undur. Gerakan rohku, biar kobar terus. Jadilah tak putus. Berpaling padamu, kekuatan baru. Ku bertobat kau tak jenuh. Rohku bangkit tubuh, hayatmu ku sahur. Iman bertambah kuat teguh. Tuhan bangkitkanku, biar ku suka cita. Ganti khawatir dengan doa. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Berpaling padamu, kekuatan baru. Ku bertobat kau tak jenuh. Rohku bangkit tubuh, hayatmu ku sahur. Iman bertambah kuat teguh. Tuhan bangkitkanku, biar ku suka cita. Ganti khawatir dengan doa. Agar ku nampak harapan mulia. Menantikanmu segera datang. Menantikanmu segera datang. Menantikanmu segera datang. Baik, puji Tuhan, saudara Saudari, puji Tuhan, selamat malam, saudari AKM di Malang. Semoga saudari selalu sehat, selalu dijaga dan disertai oleh Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan menyambung persekutuan kita yang tanggal 11 Juni, di mana Saudara Sian sudah sharing bahwa berkat yang saudari Surabaya alami, yang berkat Tuhan yang luar biasa besar yang didapatkan oleh gereja di Surabaya, yaitu dimulai di 5 tahun yang lalu pada waktu gereja Surabaya mengunjungi gereja di Taiwan, khususnya di Hall 13, di mana Hall 13 hall yang khusus, sangat diberkati dan mereka bermultiplikasi ya. Mereka menempuh penghidupan kelompok yang sangat luar biasa. Mereka menempuh God's ordained way, ya, jalan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi gereja di Surabaya kepingin lebih maju dan akhirnya belajar di sana, akhirnya membawa pulang di dalam kesehatian. Akhirnya Roh Kudus bekerja 5 tahun yang lalu, saudari. Hasilnya pada hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari 4 orang saudara-saudari, yaitu kita perkenalkan Saudara Sian dengan beberapa saudari yang lain, yaitu Saudara Ong Jungwi. Kita perkenalkan. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam. Ya, puji Tuhan. Kita perkenalkan juga Ko Hengki Irawan dari Surabaya. Ya. Selamat malam. Puji Tuhan. Kita juga perkenalkan Ko Song En. Selamat malam, selamat datang, Ko. Puji Tuhan. Amin. Kita juga kedatangan seorang saudari dari Surabaya ya.
Saudari Erni, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, malam hari ini 4 saudari kita ini akan bersaksi. Kami serahkan kepada Saudara Sian untuk memulai. Terima kasih saudari. Amin. Amin. Waktu tepat saya persilakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Amin. suara saya terdengar ya? Ya, jelas. Amin. Baik. Amin. Senang sekali malam ini kembali bersekutu dengan saudara-saudari AKM di Malang. Doa kami sebelumnya kami bersekutu ya, yang akan bersaksi malam hari ini, kami berdoa supaya Tuhan mengerjakan sesuatu untuk membangkitkan kaum saleh, terutama AKM di Malang, dan membangkitkan seluruh gereja di Malang. Amin. Malam hari ini, minggu lalu, saya telah bersaksi. Ya. Malam ini gantian saya diam. Ya. Amin. Saya ingin membawa beberapa saudara-saudari untuk bersaksi apa yang mereka alami, yang mereka dapatkan selama mereka menempuh penghidupan kelompok, ya, melaksanakan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, tanpa lama-lama lagi, kita akan mempersilahkan ada 4 saudara-saudari dari distrik ya Mulyorejo B ya untuk malam ini bersekutu ya. Baik, mungkin yang pertama bisa dimulai dengan saudara Hengki ya. Amin. Untuk bersekutu bersama-sama kita semua. Puji Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan, saudara-saudari. Amin. Selamat malam. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ya. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur ya. Hari ini saya bisa membagikan apa yang telah saya jalani dan alami selama 5 tahun lebih bersama kelompok saya ya. Kelompok MM saya. Kelompok MM itu namanya Munajat Malam, saudara-saudara. Ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh saudara Sian dari Taiwan. Dengan kelompok ini, gereja kita yang dahulunya suasananya sangat baik-baik, tetapi begitu ada kelompok ini berubah, saudara-saudara, menjadi sangat baik, lebih memberkati gereja-gereja yang ada di Denpasar khususnya, mungkin ada gereja-gereja yang lainnya juga ya. Selama periode MM ini ya, saya ikut, saya ingat waktu itu awal mula saya ikut pertama kali bulan Mei ya, bulan Mei 2016. Nggak terasa ya, sudah 5 tahun lebih, saudara Sian. Betul. 5 tahun lebih. Padahal saya kemarin sekutu sama saudara Yongwi, kita MM ini seperti barusan aja, 2 bulan aja. Nanti ada ceritanya lagi. Ceritanya. Selama kita mengikuti MM ini ya, saudara-saudara, kita ada 2 grup, yaitu grup MM dan grup PP. Kalau grup MM kita itu dimulai jam 10 malam sampai jam 11 malam. Kita mulai kelompok pertama itu kita cuma 4 orang, awal mulanya 4 orang aja. Yang saya rasakan ketika kita pertama kali mulai MM itu, perasaan kita itu begitu membara. Tuhan begitu membakar kita semua, saudara-saudara. Amin. Ketika kita MM itu kita nggak pernah telat, saudara-saudara. Kita MM itu selalu on time. Kita akan buat janji jam 10 TET kita mulai ya. Jadi sebelum jam 10 itu, jam 10 kurang 2, jam 10 kurang 3 itu sudah absen semua. Jam 10 TET kita mulai. Dan ketika kita membiasakan hal tersebut on time, ketika kita memberikan waktu kita bagi Tuhan, ketika kita mempersembahkan waktu kita bagi Tuhan, Tuhan bisa bekerja atas diri kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan bisa dengan
leluasa menggarap kelompok kita semua ya, saudara-saudara. Saya terjamah ketika pertama kali saya ikut grup MM ini, yaitu Tuhan beri saya satu beban, saudara-saudara. Tuhan memakai saya untuk membangkitkan seorang saudara ya. Di gereja saya itu ada piano ya, saudara-saudara. Cuma pada waktu itu sang pianis ini lagi absen, lagi nggak tahu kemana, lagi di dunia lain. Kita kalau bilang pada waktu itu. Berkelana. Ya. Pada waktu itu saya heran. Kita sering sekutu ya di rumahnya saudara Sian ya, tiap hari Senin waktu itu setelah bulan Mei, tiap hari Senin itu, tiap Senin malam itu kita mesti ada sekutu. Sebelum sekutu kita ada acara makan-makan dulu di rumahnya saudara Sian. Haleluya. Saudara Sian bercerita kepada saudara-saudari yang lainnya. Kok susah ya menangkap seorang saudara ini ya. Saya datengin rumahnya 3 kali, nggak dibukakan pintu. Saya datang ke rumahnya itu bersama full timer. Lalu saya heran, kenapa ya seorang pewajib dan full timer datang ke rumahnya saudara ini nggak dibukakan pintu, saudara-saudara. Saya sampai heran. Saya juga sebelum itu saya juga sudah berdoa untuk saudara ini karena saya sangat sedih. Di gereja saya itu kita kalau SPR itu nggak ada musiknya, nggak ada pianonya. Saya berdoa, tetapi dengan sekian lama saya berdoa, Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. Lalu ketika saya bersama dengan mitra saya, kita berdoa bersama-sama untuk saudara ini, Tuhan memberikan beban kepada saya, saudara-saudara. Yaitu saya perlu mempersembahkan waktu khusus berdoa untuk saudara ini. Saudara. Dan itu tidak main, saudara-saudara. Saya juga heran, kenapa kok saya punya beban sekali berdoa untuk saudara ini. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Saya sangat rindu sekali berjumpa saudara ini. Karena saudara ini adalah teman bicara saya. Kalau hari Minggu, kalau bubaran gereja ya. Nggak ada orang lain yang berbicara sama saya. Kecuali saudara ini aja. Karena kita dulu sama-sama di Sulung. Ketika Tuhan memberi saya beban, saudara-saudara, saya berdoa itu, saya merasakan satu hal yang tidak pernah terjadi seumuran hidup saya. Yaitu saya bisa meluangkan waktu sebelum berkokok itu saya bangun berdoa. Khusus untuk saudara ini. Amin. Itu saya lakukan selama beberapa bulan, saudara. Saya melihat kenapa ya saya kok bisa berubah seperti ini. Karena apa ya? Apakah karena kelompok MM saya yang begitu membarakan saya? Tuhan begitu menjamah saya. Sehingga ketika saya mendoakan saudara ini, saya sampai bisa menangis, saudara-saudara. Dan ketika saya mencucurkan air mata saya, tidak lama kemudian Tuhan menjawab doa saya. Lalu ketika saya mengadakan saudara Sian mengadakan pertemuan di rumahnya, saudara Sian mengajak saya menjenguk. Lalu saya bilang, saudara Sian, saya siap untuk menjenguk saudara ini. Haleluya. Saudara Sian waktu itu kaget karena seumur hidup saya nggak pernah menjenguk orang, saudara-saudara. Baru seumur hidup saya 1 kali ini saya menjenguk orang. Wow. Pada waktu itu saudara Sian enggak tahu. Sebelum saya ada keberanian ngomong untuk menjenguk, saya sudah berdoa. Amin. Saya sudah mempunyai beban terhadap saudara ini ya. Amin. Dan ketika saya jenguk, akhirnya saudara ini bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Menjenguknya juga ceritanya sangat luar biasa. Saya juga saya kalau sekarang membayangkan itu, saya melihat itu adalah kasih Tuhan terhadap saudara yang saya jenguk, saudara-saudara. Amin. Tuhan begitu mengasihi dia. Amin. Saya ketok rumahnya itu, saudara-saudara.
saya teriak-teriak itu 30 menit gak dibukakan pintu. 30 menit berdiri di rumah seorang saudara. Saudara Sian sangat gelisah. Tapi saya punya iman, saudara-saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ketika saya teriak-teriak terus, akhirnya saudara itu membukakan pintu. Amin. Amin. Ceritanya sampai sini dulu ya, nanti bisa disambung kembali ya. Amin. Selama kurun waktu saya 5 tahun lebih ini, saudara-saudara. Selama hampir 3 tahun ya, saya tidak pernah absen sama sekali, saudara-saudara. Bersama mitra saya ya, terutama saudara Jingfung, saudara Andrianus, dan saudara Gayu. Itu mitra-mitra saya, pilar-pilar gereja, saudara-saudara. Mereka sangat saya. Tanpa mereka, saya nggak mungkin bisa berbicara malam hari ini, saudara-saudara. Tetapi sekuat-kuatnya saudara, saya jatuh ke dalam kepercayaan diri saya. Saya kadang berbicara, tidak mungkin lemah. Saya kuat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan izinkan saya untuk lemah. Setan itu, saudara-saudara, sangat licik sekali. Pada waktu itu saya banyak masalah. Sehingga pada waktu itu saya memutuskan, Tuhan, saya tidak ikut Tuhan. Saya istirahat dulu, saya capek Tuhan. Saya sudah ini rasanya jenuh Tuhan. Sudah 3 tahun jenuh. Akhirnya benar ketika saya sudah memutuskan saya tidak saudara-saudara. Penghidupan saya sungguh amburadul, saudara-saudara. Penghidupan gereja saya sungguh gelap sekali. Tetapi saudara-saudara, Tuhan itu sungguh baik, saudara-saudara. Amin. Amin. Dia tidak membiarkan saya jatuh. Dia kembali menarik saya melalui saudara-saudara di dalam gereja. Melalui itu, saudara-saudara. Amin. Saya saya ingat ya, itu saya jatuh 3 kali. Tapi selama saya jatuh itu nggak terlalu lama ya. 1 bulan lebih Tuhan tarik kembali. Lalu terbakar kembali. Lalu jatuh lagi sampai 3 bulan. Tuhan kembali membangkitkan saya lagi. Saya ingin melalui saudara Gayu ya. Nggak tahu orangnya hari ini hadir nggak ya. Dia sekarang pindah di Malang. Iya, dia di Malang. Amen. Dia bersama-sama saya kembali membara, saudara-saudara. Amin. Lalu terakhir saya jatuh kembali. Saya sudah seperti nggak ada gairah lagi ya. Tetapi kembali Tuhan menarik saya, saudara-saudara. Amin. Yang saya herannya itu, yang narik saya ini orang yang dulu yang pernah saya bangkitkan, saudara-saudara. Saya heran, Tuhan itu kok baik sekali ya. Amin. Kok melalui orang ini, orang yang saya bangkitkan, dia sekarang membangkitkan saya. Amin. Dan saya juga heran ketika beberapa bulan yang lalu, saya mengetahui bahwa beliau sudah menjadi pewajib gereja ya, saudara-saudara. Saya melihat Tuhan ini luar biasa ya. Ternyata dahulu itu Tuhan ingin mendapatkan saudara ini untuk dijadikan pewajib ya. Untuk memberkati banyak orang, saudara-saudara. Amin. Tunggu, tubuh ini luar biasa. Amin. Praise the Lord. Saudara-saudara. Amen. Jadi kesimpulan saya, saudara-saudara, dalam kondisi lemah atau kuat, hendaklah kita tetap berada di dalam tubuh. Amen. Tubuh Kristus itu luar biasa. Amin. Tubuh inilah yang menjaga kita. Tubuh inilah yang membangkitkan kita. Amen. Di dalam tubuh ada suplai hayat. Di dalam tubuh ada pekerjaan Allah. Amin. Maka dari itu, saudara-saudara, saudari, saya mengimbau untuk para AKM di Malang perlu membentuk kelompok-kelompok, perlu bernasar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mempersembahkan waktu bagimu, Tuhan.
Amin. Tuhan, aku mau membiarkan Engkau berdaulat atas diriku, Tuhan. Ketika Amin. kita bernasar demikian, saudara-saudara, saya percaya Tuhan pasti bisa menggarap kita. Amin. Puji Tuhan. Itu Praise the yang Lord. saya bagikan, saudara-saudara. Amin. Amin. Puji Haleluya. Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Langsung ya, Hengki. saudara. Langsung, saudara Oke. Yongwi. Silakan. Amin. Ya, menyambung persekutuan saudara Hengki ya, saudara-saudari. Dari tadi kan disebutkan saudara ini, saudara ini. Nah, saudara ini itu adalah saya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Jadi saya dulu sempat on off gitu ya, saudara-saudari. Sempat hilang lama dari penghidupan gereja. Nah, sampai suatu saat pada akhir tahun 2016, tahu-tahu saya itu merasa kok kepingin bersidang lagi ya. Nggak tahu, begitu saja. Jadi hidup saya baik-baik saja, semuanya lancar, tidak ada masalah, tapi saya merasa saya kepingin bersidang. Jadi saya merasakan kok seperti apa ya, suasana yang sangat hening dan nggak ada apa-apa gitu. Saya kepingin bersidang, terus saya berdoa, Tuhan, saya kepingin bersidang. Wow. Itu berlangsung mungkin lebih dari 1 bulan ya. Saya lupa persisnya bagaimana. Nah, tapi itu terus saya kepingin bersidang, tapi nggak bersidang. Tetap aja nggak bersidang. Nah, saya sendiri bingung bagaimana memulainya. Ya, saudara-saudari, jadi mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita ya. Jadi ketika orang itu sudah jatuh, sudah meninggalkan Tuhan, sudah lama tidak bersidang, dia tuh bingung bagaimana memulainya lagi. Nah, suatu saat malam-malam saya itu sudah mau tidur, belum seberapa malam sebetulnya. Mungkin masih jam 9 mungkin ya. Nah, saya tuh sudah mau tidur gitu. Kok saya tahu mendengar suara sepertinya saudara Hance itu teriak-teriak di depan pagar gitu. Panggil-panggil saya gitu. Saya kan heran ya. Loh, ngapain ini? Saudara Hance kok datang ke sini gitu. Saya heran. Terus saya keluar gitu. Mungkin saya sempat tertidur dulu ya, saudara-saudara. Jadi mungkin yang awal-awalnya saya nggak dengar gitu. Iya. Nah, terus saya keluar menemui. Loh, yang muncul kok saudara Sian gitu. Tapi ternyata ada saudara Kokming. Oh, ada saudara Hengki ini. Oh, adiknya. Tapi kok saya tadi suaranya dengarnya itu suara saudara Hance ya. Saya heran, benar. Terus ya kita bicara. Terus waktu itu apa ya? Cuman saudara Kokming itu bilang besok ada sidang gugus di rumahnya saudara Jingpung. Apakah saya mau ikut? Gitu. Aneh sekali, saudara-saudari. Saya menjawab mau. Wow. Padahal saya itu tidak pernah ikut sidang gugus sebelumnya. Kalau SPR mau itu masih mungkin masuk akal. Tapi sidang gugus itu saya nggak pernah dan saya tidak pernah tahu sidang gugus itu ngapain ya. Dan saya saya sendiri heran. Setelah itu mereka pulang, saya sendiri heran. Kok saya bilang oke ya, tapi terlanjur, sudah terlanjur, saudara-saudari. Saya terlanjur, ya sudah. Berarti saya besok harus datang. Gitu. Amin. Saya besoknya datang ke sana, lalu mereka tuh membicarakan mengenai MM. Nah, saya tuh tanya, apa sih kok ngomong dari tadi ngomong MM gitu. Oh, MM. Mereka nggak bisa menjelaskan, saudara-saudara. Mereka cuma bilang gini, sudah nanti ikut aja. Nanti, iya habis gini pulang dari sini, ikut aja. Terus, ya sudah ikut. Oke, saya ikut. Aneh sekali, saudara-saudari ya. Ini benar-benar bukan saya gitu. Dan saya ikut begitu saja. Terus, saya sebetulnya setelah ikut itu, ya saya menyesal gitu. Kok saya
kok saya ikut ini gimana ya? Ini kan ternyata sesuatu yang berlanjut gitu saudara-saudari. Bukan sekali, tapi ini terus gitu. Terjebak. Iya, ya sudah terlanjur ngomong, ya sudah saya terus gitu. Saya terus. Tapi dari situ terus saya ikut SPR. Langsung saya ikut SPR. Nah, dari situ terus saya tapi masih merasa saya terganggu. Saya ini orangnya sangat introvert. Jadi saya tuh perlu waktu untuk menyendiri. Dan saya terganggu dengan kehadiran orang-orang lain. Nah, terus dengan berjalannya waktu, saya ditugaskan berangkat ke Cina. Pada waktu itu November, akhir ya, saya 10 hari di sana. Saya merasa, oh ini jalan keluar saya. Saya merasakan, oh ini kesempatan saya untuk menghindar. Nanti saya balik, pasti mereka sudah lupa. Saya pamit waktu itu, saya bilang, saya mau ke China, ditugaskan perusahaan kira-kira selama 10 hari. Nah, setelah saya balik, oh saya sangat senang sekali saudara-saudari. Malamnya tidak ada yang mengontak saya. Besoknya juga tidak ada yang mengontak saya. Saya merasa, waduh, untung ini. Tapi selang beberapa hari, mungkin hari ketiga atau keempat, kembali ada yang mengontak saya. Amin. Praise the Lord. Kembali saudara Hengki, terus ada saudara lain juga yang mengontak saya. Waduh, saya nggak jadi bebas. Satu sisi saya merasa begitu, tapi di satu sisi saya juga merasa, wah untung ya, saya nggak jadi lepas lagi. Jadi nggak tahu saudara-saudari, pada waktu itu ada seperti dua perasaan ya. Di satu sisi alamiah saya tuh merasa kepingin lepas, tapi di satu sisi saya tuh tahu, saya tuh mengerti bahwa saya tidak boleh lepas. Wow, amen. Kalau saya lepas, pasti saya hilang lagi. Nah, jadi ada dua pembicaraan di dalam saya. Nah, terus selanjutnya ya sudah saya MM lagi, saudara-saudara. Jadi kita selalu berpenyegaran. Terus dari pengalaman saya waktu MM itu, saya ketika MM itu saya seperti orang yang baru percaya Tuhan. Wow, amen. Gak bisa berdoa, gak bisa ngomong, gak tahu apa-apa. Bisa seperti itu, saudara-saudara. Karena saya terlalu lama meninggalkan Tuhan. Nah, tetapi melalui itu saya terus menikmati ya hari demi hari. Saya merasakan terus ada perubahan. Saya merasakan dikembalikan. Saya merasakan saya dikembalikan lagi, dipulihkan lagi, saudara-saudara. Dan saya merasakan, oh ya, saya semakin hari semakin sidang-sidang saya juga dipulihkan. Nah, sidang-sidang saya dipulihkan. Terus saya juga mulai diajak menjenguk ya. Ada saudara yang mengajak menjenguk. Pertama saudara Hengki mengajak saya menjenguk. Nah, waktu itu saya ikut. Ya saya nggak tahu gimana ya menjenguk, pokoknya ikut aja. Nah, pada waktu itu saya mulai ada satu perasaan lagi. Wah, waktu saya ini semakin habis. Ya, jadi kalau awalnya itu bagi saya nggak masalah gitu, kita bersidang. Tapi ketika waktunya itu semakin habis, semakin sedikit, saya tuh merasa, waktu saya semakin habis. Wah, gimana ini? Tapi saya juga, satu sisi saya juga menyadari, saya nggak boleh seperti ini. Saya merasakan ini kelemahan saya. Nah, ini kelemahan saya. Nah, karena itu saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, rebut waktuku. Amin. Amin. Jadi pokoknya segala kelemahanku aku persembahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan mengaturnya semua. Tuhan yang akan menanganinya semua. Amin. Nah, dari situ saya terus, ya Tuhan benar-benar terus merebut waktu saya, waktu demi waktu terus ya diambil. Tetapi ya saya terus bertahan. Ya, ada tubuh yang terus menopang saya. Nah, saya mulai mengikuti video training. Terus ada saudara Irfan yang membawa saya ke
persekutuan pelayanan. Amin. Pertama kali saya ikut itu saya nggak ngerti, saudara-saudara. Saya lihat, loh, persekutuan ini kok saudara semua? Iya, ini ada saudara Peter Jen. Kenapa saudara semua? Karena ini persekutuan untuk gembala distrik. Saya diam aja. Saya nggak ngerti soalnya gembala distrik itu apa. Jadi pada waktu itu ya sudah, saya ikut aja. Jadi apa ya? Saya merasakan bahwa pada waktu itu saya sungguh sebagai orang yang ikut saja, gitu. Amin. Nah, terus dari situ saya mengikuti video training, saya mengikuti persekutuan pelayanan. Dari situ, saudara-saudara, saya bisa melihat visi gereja. Jadi dari MM setiap malam itu, ya, dari MM setiap malam itu saya mendapatkan banyak terang. Nah, berbeda dengan ketika saya membaca sendiri. Ketika kita bersekutu, saya mendapatkan terang. Dan setelah itu saya baru tahu inilah terang korporat. Amin. Terus melalui persekutuan pelayanan, saya melihat apa yang ada di dalam FKKP. Nah, bagaimana pergerakan gereja, bagaimana Tuhan bergerak hari ini di atas bumi. Nah, itu semua seperti puzzle yang disusun jadi satu gambar yang jelas. Amin. Nah, dari situlah baru saya bisa memasuki beban gereja. Amin. Amin. Nah, dari situ saya baru bisa melihat bahwa, oh benar, jadi kita ini benar-benar perlu menempuh yang di waktu itu dikatakan GOW, ya, God's Ordained Way. Jadi kita itu perlu punya mitra. Kalau kita tidak punya mitra, kita lemah, kita jatuh. Tapi kita punya mitra, kita lemah, ada yang menopang. Amin. Dan kedua, harus selalu terus melekat pada tubuh dan di dalam persekutuan. Dengan demikian kita itu melihat visi gereja hari ini itu apa, sehingga kita itu jelas. Kita itu bukan cuma bermitra makan, tetapi semua itu ada tujuan, ada arahnya. Bahwa kita itu harus berdua bertiga keluar merawat, ya, melahirkan, merawat, mendidik dan membangun, ya, apa? Amin. Ya, intinya seperti itu, saudara-saudari. Amin. Amin. Dan pada waktu itu saya mulai jelas. Dan selanjutnya saudara Sian membawa saya untuk merawat sepasang saudara-saudari, ya, satu pasang suami istri. Nah, di situ saya juga ikut aja. Nah, saya ikut. Nah, pada suatu saat saudara Sian ada masalah sehingga dia occupied, dia tidak bisa. Nah, pada saat itu saya juga bingung. Terus saya gimana ini, saudara-saudari? Saya ini selama itu saya tidak pernah bicara. Saya bicara itu mungkin 5 menit. Ya, nggak sampai mungkin, ya. Nggak sampai mungkin. Saya bingung ini, terus saya harus ngapain gitu. Tapi saya merasa saya tetap harus menjalankan ini. Amin. Karena saya sudah melihat visi gereja dari sidang-sidang persekutuan pelayanan. Saya tetap harus jalan. Nah, jadi pada waktu itu saya berdoa dan saya mengajak saudara lain untuk tetap datang merawat sepasang suami istri. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudari, sekarang sepasang suami istri ini pun sudah berubah, saudara-saudari. Sudah bisa berfungsi, menunaikan fungsi hayatnya. Haleluya. Dan sekarang pun sepasang suami istri ini pun juga bermitra bersama dengan para saudara-saudari. Haleluya. Berpenyegaran, entah itu pagi, entah siang, entah malam, saudara-saudari, ya. Kita artinya kita berpenyegaran, kita ambil waktu yang kita bisa. Karena kita tidak bisa kalau kita tidak available dengan waktunya, ya. Kita harus mengambil waktu yang kita available. Dan kita merasakan bahwa harus tiap hari, saudara-saudari. Jadi ini bukan seperti kita baca buku bersama. Nah, tetapi ini benar-benar kita makan bersama. Kita makan bersama setiap hari, saling menyuplai. Nah,
Ini yang kita lakukan. Dan kita selalu kalau ngomong apa-apa selalu kita mengatakan kepada saudara-saudari harus bermitra. Harus bermitra. Amin. Ya. Pada waktu itu kita mengatakan, kadang-kadang saya juga merasakan kok setiap kali ministry firman atau bagi nikmat, kok selalu perkataannya ini ya, tapi biarannya aja lah. saya merasakan gitu. Tetap ini harus saya katakan. Nah, akhirnya saudara-saudari dalam situasi pandemi ini, begitu banyak saudara-saudari di distrik Munyorjo B ini, mereka menempuh penghidupan bermitra. Mereka berpenyegaran. Mereka bisa berfungsi. Yeah. Saya nggak tahu ya persisnya berapa ya, tapi mungkin sekitar lebih dari 80% ya. 90%. 90%. Semua bisa berfungsi. Sungguh satu hal yang mungkin hanya sebagai angan-angan dulu ya. Yang bahkan mungkin kita tidak berani berangan-angan seperti itu. Amen. Jadi hari ini bisa menjadi seperti itu. Sungguh satu hal yang saya lihat ya saudara-saudari, mungkin kita melakukan satu hal yang kecil, satu langkah yang kecil, tapi kita harus setia di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus murni di hadapan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Amin. Jadi satu hal yang kecil bisa menjadi satu hal yang besar. Karena kalau kita sendiri, kita sungguh tidak bisa apa-apa. Ya. Saya ini saudara Sian tuh kalau mengatakan kepada orang, kalau saudara Yongwi aja bisa bangkit, berarti tidak ada alasan buat saudara-saudari lain tidak bisa bangkit. Amin. Amin. Amen. Bayangkan saudara-saudari, saya ini adalah standar yang paling rendah. Saya ini adalah standar yang paling rendah. Amin. Tapi saya bisa bangkit karena ada tubuh, ada saudara-saudara yang mendoakan saya, ada tubuh yang terus menjaga saya, dan ada ada sidang-sidang yang menjaga saya, dan ada sidang persekutuan pelayanan yang membawa saya melihat visi dengan jelas. Nah, itulah pengalaman saya, saudara-saudari. Amin. Amin. Baik, terima kasih Saudara Yongwi. Amin. Selanjutnya bisa langsung ya, Saudara Song En. Silakan bersaksi. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Amin. Dalam kehidupan Kristen saya ya, saya mengalami 2 kali kejatuhan yang besar ya. Jadi yang pertama itu saya jatuh sama sekali tidak bersidang ya seperti saudara Yongwi tadi. Tetapi ada fase kejatuhan kedua, yaitu kejatuhan yang kita itu tidak merasa jatuh, saudara-saudara. Wow. Kita SPR kok saya, ya kan? Saya melayani Tuhan ya. Mungkin ada saksi hidupnya di sini, saudara Yongwi ya. Saudara Yongwi dulu masih di Surabaya ya. Beliau adalah waktu itu gembala inti daripada remaja di Hall Arjuna ya. Dan saya membantu, seharusnya saya membantu saudara Yongwi itu untuk melayani remaja ya. Saudara Yongwi ini selalu memberi saya, membagikan ya, kosongan coba nanti dikontak si ini ya. Saya bilang, oh iya. Tapi saya tidak pernah melakukannya, saudara-saudara. Ya. Saya paling benci disuruh mengontak orang. Ya. Apalagi apapun ya kan, nggak sidang dan sebagainya ya. Saya merasa kamu tuh siapa, saya mesti minta kamu sidang gitu loh ya kan. Ya kamu nggak sidang, urusanmu sama Tuhan lah gitu loh ya. Saya tidak pernah melakukannya ya. Dulu gembala distriknya juga dulu orang-orang kuat ya di Arjuna, ada penatua semua sekarang ya, ada Koliguan, ada Eko ya kan. Mereka meminta ayo ikut jenguk gitu ya. Wah, saya pakai segala akal saudara-saudara. Ya, mereka sudah berangkat, saya baru datang ya kan. Otomatis kan ikut ya kan. Oh, sudah ketinggalan ya. Ya sudah, saya pulang lagi ya kan saudara-saudara. Ya. Saya paling
anti saya menghubungi orang, menjenguk, merawat, ya. Tapi kalau disuruh apa namanya, saudara kan nanti Minggu ya bawa berita tutur sabda, ya. Sidang remaja bawa berita tutur sabda. Oh, saya mau, ya, nggak apa-apa. Ya, saya anggap itu sudah melayani ya, saudara-saudari. Ya. Inilah yang saya maksud bahwa sebetulnya saya adalah hamba yang jahat, saudara-saudari ya. Saya tuh Tuhan tuh saya batasi, saudara-saudari. Ya. Jadi maunya Tuhan, aku maunya ini gitu ya. Nek jenguk apa saya tidak mau, saudara-saudari ya. Itu terus berlangsung ya, saudara-saudari ya. Mungkin mulai tahun 2000 sekian ya, sampai tahun 2000, sekitar tahun 2018 ya, saudara-saudari. Waktu itu saya pindah ke Hol Laguna ya, Hol Mulyorejo B. Ya. Nah, di situ saudara-saudari menyambut kita dengan sangat hangat ya, sangat baik. Amin. Lalu saya itu diajak, yaitu munajat malam itu tadi ya, saudara-saudara. Amin. Saya itu diajak itu, waduh, saya ini berat sekali saya itu sebetulnya gitu ya. Tapi karena saya ini sungkan ya, gitu loh ya kan. Saya sungkan ya kan. Buyung Bui bolak-balik ngomong ya kan. Saudara Sian juga bolak-balik ngomong ya kan. Apalagi ya saudara-saudari, saya setelah jalan itu 3 bulan, 2 bulan lah ya mungkin ya. Itu ada siaran Piala Dunia, saudara-saudari. Lah saya tuh paling seneng nonton Piala Dunia ya kan. Itu MMM jam 10 itu pasti ada pertandingan kedua gitu. Yang main jam 10 ya kan. Waduh, jadi saya itu tambah berat sekali ya, saudara-saudari. Saudara-saudari, ini adalah pengalaman real ya. Saya menceritakan ini bukan berarti saya lebih rohani daripada Anda, saudara-saudari. Saya hanya menceritakan bagaimana Tuhan itu bekerja. Ya. Amin. Saudari. Lalu saya ikut ya. Saya terus ikut ya. Dengan hati yang terpaksa saya ikut ya kan. Setelah sekian bulan ya kan saya ikut. Saya mulai bisa menikmati ya, saudara-saudari. Ada satu suplai di dalam diri saya ya kan, untuk menikmati Tuhan ya. Lalu yang aneh itu, saudara-saudari ya, ada satu perasaan tuh yang aneh gitu ya. Perasaan itu sangat berat di hati saya. Ya, saya ini kan kerja saya itu ya ekspedisi ya, saudara-saudari. Klien saya tuh jauh-jauh ya, ada yang di Gresik, ada yang di Pasuruan, bahkan sampai di Kudus ya, saudara-saudari. Saya tuh ke sana itu naik mobil ya kalau mau ketemu mereka. Lalu di jalan itu saya tuh seringkali saya mempunyai perasaan, kamu nih untuk pekerjaanmu ya, ya, satu orang aja ya, kamu tuh mau sampai kamu ke Pasuruan, kamu ke Gresik, kamu bahkan sampai ke Jawa Tengah, bahkan kamu ke Jakarta, saudara. Lalu yang kamu hasilkan untuk Tuhan itu apa? Itu mana yang untuk Tuhan? Itu. Kamu mengisi hanya untuk uang, gitu. Hanya untuk kehidupanmu sendiri, ya kan? Untuk Tuhan tuh mana? Apa hasilmu selama ini sama Tuhan? 0. Mana orang yang kamu bangkitkan? 0. Mana orang yang kamu rawat, yang kamu injili? 0. Ya. Suara itu terus ada, saudara-saudari. Ya. Saya nggak tahu. Saya sampai mikir, waduh, iya ya, saya ini orang nggak berguna, saya ini, saudara-saudari. Saya sungguh merasa saya orang tidak berguna, saudara-saudari. Ya, terus suatu kali saya berdoa ya, saudara-saudari. Tuhan, aku tidak mau hidupku itu sia-sia. Ya kan? Amin. Saya waktu itu berjalan sangat cepat ya, saudara-saudari ya. Nggak lama gitu umur kita itu sudah bertambah banyak. Saya merasa, Tuhan, saya tidak mau hidup saya itu sia-sia. Ya. Amin. Saya mau Tuhan. Saya mau Tuhan.
mengerjakan apa yang Tuhan mau. Ya. Bukan pelayanan menurut versi saya, ya, tetapi pelayanan menurut yang Tuhan mau, saudara-saudari. Nah, pada waktu itu kebetulan saudara Sian ya waktu itu beliau sedang harus merawat anaknya ya, anaknya sedang harus dalam proses pengobatan ya kan. Apalagi dalam masalah itu ya, saya sangat terbeban sekali ya, saudara-saudari. Saya sangat mempunyai perasaan yang sangat berat terhadap hal ini. Suatu kali saya telepon saudara Sian ya, saya bicara kepada saudara Sian. Saudara Sian, Anda perlu fokus kepada perawatan anak Anda, ya kan? Kalau memang ada yang perlu dikerjakan, saya akan membantu dengan saudara Yungwi. Ya. Saudara Sian ini tiap hari Rebo dia harus menjenguk ya saudara-saudari ya. Dia harus menjenguk. Ya. Dan saudara Yungwi biasanya selalu bersama dengan saudara Sian. Lalu saya tiba-tiba karena saudara Sian nggak bisa, saya akhirnya berangkat dengan saudara Yungwi, ya kan? Amen. Saya berangkat dengan saudara Yungwi, ya. Dan anehnya lagi, sasarannya saudara Sian ini yang kita jenguk, waktu saudara Sian nggak ada, kan saya sama saudara Yungwi mengunjungi pasangan ini. Kalau dia nggak ada, nggak bisa gitu ya saudara-saudari. Kita ini berinisiatif cari orang lain, saudara-saudari. Pokoknya Rabu itu tidak boleh nganggur, ya kan? Kita harus ketemu orang, ya kan? Walaupun saudara-saudari banyak yang menolak, saudara-saudari. Waktu kita jenguk itu banyak yang tidak mau untuk dijenguk, saudara-saudari. Ya. Tapi apa saudara-saudari? Saya bilang sama saudara Yungwi ya waktu itu, "Kok, ini kita jenguk gak ada yang berhasil ya. Banyakan mereka ini nggak suka dijenguk ya, saudara-saudari." Ya. Tapi saya ini sukacita, saudara-saudari. Ya. Saya sukacita, ya kan. Walaupun kita ditolak, ya kan, kita di mobil bisa bicara-bicara sekutu-sekutu dengan saudara ya. Saya merasa sukacita. Ya. Amin. Ini satu perasaan yang aneh ya. Bahkan kita ini akhirnya melis ya, saudara-saudara ini yang perlu dijenguk ya. Ini sama sekali tidak ada dalam bayangan diri saya. Ini bukan cita-cita seorang songan, saudara-saudari. Ya. Seorang songan itu tidak punya cita-cita seperti ini, saudara-saudari. Ya. Saudara-saudari. Ya. Bahkan karena kita itu akhirnya jenguk sana sini banyak yang ditolak ya, saudara-saudari. Terus terang aja saya ngomong banyak yang ditolak. Ya, karena di dalam gereja itu banyak sekali orang yang tidak mau merasa jatuh. Ya. Jadi begitu dijenguk konotasinya sudah, waduh aku kok dijenguk ya, berarti kamu nganggap saya itu jatuh, gitu saudara-saudari. Ya. Nah, inilah yang membuat kita ini sulit untuk merawat, saudara-saudari ya. Nah, saya suatu kali setelah sidang AKM ya, saya mengajak saudara Yungwi, waktu itu saudara Albert di Kelampis itu saya berdoa. Kita berempat berdoa ya. Saya mengatakan sungguh-sungguh pada Tuhan. Tuhan, saya mau kerja. Ya. Mana dombanya? Gitu loh. Ya kan. Berikan saya dombanya, gitu loh. Saudara-saudara dalam gereja ini tidak mau dijenguk, ya kan? Ya kan? Tuhan berikan saya dombanya. Mana dombanya? Gitu loh. Ya kan? Tuhan segera berikan dombanya. Jangan biarkan kita tuh nganggur. Ya. Amin. Saudara-saudari percaya enggak? 2 hari setelah itu, saya lupa 1 atau 2 hari. Ini saudari Erni ini telepon saya, ya kan? Saudara Songan, saya ini punya teman denominasi, ya kan? Mereka hamba kebenaran, ya kan? Ya, bisa enggak kalau kita rawat? Amen. Ya, saudara-saudari. Wah, saya langsung merasa, ini langsung dikasih Tuhan ini, gitu loh, ya kan? Haleluya. Amen. Saya langsung bersekutu, ya kan, dengan saudara Sian, dengan saudara Yungwi, ya kan? Oke, kita buka tiap hari Rabu, kita melalui Zoom, ya. Kita mengundang mereka, kita membicarakan kebenaran mengenai Injil Kerajaan. Amen. Ya. Habis itu tambah satu lagi, saudara-saudari, ya kan? Ada satu teman lagi, saudara-saudari, ya kan, untuk kita rawat.
Sebetulnya dari saudari Erni masih ngantri berapa orang lagi ya, Ci, ya? Masih ada beberapa lagi ya. Ya, cuma kita ini enggak mau terlalu apa ya namanya, kita terlalu bernafsu secara alamiah sehingga membuat semuanya itu gagal. Ya. Ini kita sudah merawat mereka selama 6 bulan, saudara-saudara. Amin. Dari hal yang perlu kita simpulkan di sini adalah yang bisa merubah diri kita itu bukan karena kita ini baik, saudara-saudara. Ya. Kita ini tidak punya kekuatan untuk bertobat, tidak punya kekuatan untuk melayani Tuhan, ya, tidak punya kekuatan untuk setia. Yang bisa membuat kita itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Amin. 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 Seorang Song-an yang hamba palsu ini, saudara-saudara, ya kan? Sekarang mau betul-betul menjadi hamba. Itu karena Tuhan sendiri yang menjamah hati saya. Ya, saudara. Ya. Dan itu bagaimana caranya kita bisa demikian ya, saudara-saudari. Kita harus datang pada Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita datang pada Tuhan ini kita tidak bisa sendirian, saudara-saudari. Ya. Kita kalau datang sendirian, kita ini lemah, saudara-saudari. Ya. Karena itu kita perlu membayar harga. Ya. Kalau memang Anda damba untuk dipakai oleh Tuhan, ya, katakan kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan apa yang harus dilakukan. Ya, kan? Ya. Kiranya Tuhan menunjukkan kepadaku apa yang harus dilakukan. Amin. Ya, mungkin Tuhan akan mengarahkan kita. Kalau kehidupan saya diarahkan kepada satu kelompok vital, ya, saudara-saudari. Saya tiap hari menikmati Tuhan, tiap hari menikmati Tuhan. Dua saudara ini tidak pernah mengajak saya menjenguk, saudara-saudari. Ya, tidak pernah meminta saya, ayo ikut jenguk. Sama sekali tidak pernah. Ya. Saudara Yongwi mungkin tahu betul ya, saya sangat tidak suka menjenguk. Saya tidak pernah menjenguk remaja, saudara-saudara. Ya. Tapi sekarang saya merasa bahwa kalau saya tidak menjenguk, saya bukan hamba yang setia, saudara-saudara. Ya. Itu dari mana? Saudara-saudara. Itu adalah kemurahan hati Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Amin. Bisa mendapatkan kemurahan hati Tuhan ini adalah kita perlu bertemu dengan Tuhan, saudara. Amin. Ya, dengan mitra kita. Ya, apa artinya sebetulnya kita munajat itu, saudara-saudara? Anda dan saya dengan Tuhan di dalam satu persekutuan. Amin. Amin. Setiap hari Anda dan saya dan Tuhan ada di dalam satu doa, ada di dalam satu persekutuan, ada di dalam satu firman, saudara-saudara. Amin. Itulah mengambil Tuhan sebagai kekepalaan kita. Ya. Tahta Allah dan anak domba itu ada di dalam hati kita. Seperti yang dibicarakan Wahyu. Sehingga dari tahta itu bisa mengalir air hayat, saudara-saudara. Air hayat itu yang menyuplai kita, yang merubah seorang hamba palsu menjadi orang yang mau menjenguk, saudara-saudara. Saya yakin itu juga yang terjadi kepada Yakub, saudara-saudara. Ya kan? Ibu menjadi pangeran Allah, saudara-saudara. Karena Yakub menjadi baik, tetapi Tuhan mengurapi dirinya. Tuhan membasuh dirinya. Saudara-saudara, saya hanya mengajak Anda, saudara-saudara, kita perlu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apa sebetulnya kemauan kita, saudara-saudara? Apa sebetulnya kemauan kita? Betulkah kita mau melayani Tuhan? Ya, dengan baik, dengan setia, saudara-saudara. Ya, kalau kita memang mau melayani Tuhan dengan baik, dengan setia, katakan kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan pasti akan menggerakkan hati kita. Amin. Dan kita perlu ada di dalam tubuh, di dalam persekutuan ini, saudara-saudara. Di dalam tubuh ini, saya tidak tahu mengapa ya, Tuhan bisa merubah diri saya sedemikian. Tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengajak, ya kan, saudara-saudara. Bahkan hari ini kita merawat 2 orang, ya kan, saudara-saudara. Dan sebelumnya, sebelum pandemi kita juga berkeliling untuk menjenguk, ya, menginjil, saudara-saudara. Ya, itu sama sekali bukan cita-cita saya. Cita-cita saya menjadi orang kaya, saudara-saudara. Ya, bukan orang yang menjenguk, saudara-saudara. Ya. Amin. Saudara-saudara. Amen. Kiranya saudara-saudara, kalau Anda memang mau, datanglah kepada Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda melayani Tuhan dengan baik, kecuali diri Tuhan sendiri.
saudara-saudara. Amin. Kalau kita mau menghadap kepada Tuhan, Tuhan akan merubah diri kita, saudara-saudara. Hanya Dialah yang merubah semuanya ini, saudara-saudara. Amin. Dan itu Amin. ada di dalam persekutuan. Nah, sebetulnya persekutuan ini apa, saudara-saudara? Ini bukanlah satu metode atau satu tata cara di dalam gereja, saudara-saudara. Persekutuan ini adalah kita sama-sama datang kepada Tuhan, Anda dan saya. Ya kan? Kita sama-sama datang kepada Tuhan. Dan ini bukan tujuan akhir kita, saudara-saudara, bahwa kita melalui munajat lalu kita sudah lulus. Oh ya, kita melakukan MM tiap malam, ya kan? Lalu kita ini menjadi orang yang sudah lulus, saudara-saudara. Oh, saya sudah rohani, saya sudah melakukan munajat, saudara-saudara. Ketahuilah bahwa kita melakukan persekutuan-persekutuan ini adalah untuk membuat kapasitas diri kita diperbesar, saudara. Amin. Ya, kita melalui menikmati firman, kita berdoa, akhirnya kita bisa sehati, ya kan, saudara-saudara. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membangun tubuh Kristus. Amin. Ya. Atau kita mendapatkan jiwa-jiwa, saudara-saudara. Kita perlu makan, ya, kita perlu kapasitas kita diperbesar supaya kita bisa berfungsi bagi gereja, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Sekali lagi, saudara-saudara, persembahkanlah waktu Anda kepada Tuhan. Ya, persembahkanlah diri Anda kepada Tuhan. Amin. Ya, kiranya Tuhan bisa bekerja dan memakai diri kita semua, saudara-saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Song Eun. Amin. Ya, mungkin selanjutnya Saudari Erni ya. Ya. Bisa silakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Latar belakang saya ini bukan di pemulihan ya, dulu di Denom ya. Tapi puji Tuhan hari ini kami sekeluarga ada di pemulihan. Wow. Waktu masuk di pemulihan itu ya udah beberapa tahun lah. Nah itu ada kayak lagi gencar-gencarnya PP gitu ya. Nah saudari Grace itu mengajak saya gitu loh. Ayo CR nih PP. Saya bilang, wes enggak Grace, aku enggak PP gitu. Saya merasa saya menikmati sendiri juga saya bisa gitu ya. Tapi karena ada saudari yang lain selalu mengajak saya, akhirnya saya sungkan sama kayak Song Eun. Pertama-tama itu join itu sungkan. Tapi saya nggak PP, saya MM karena kalau pagi itu saya repot gitu. Akhirnya MM mulai MM dengan saudari Grace itu dengan beberapa orang 5 gitu ya. Langsung pertama kali ya biasa lah. Setelah beberapa bulan itu saya menikmati ya. Yang dulu nggak mengerti, akhirnya saya mengerti. Oh seperti ini ya. Akhirnya saya menjadi satu kayak kebiasaan. Kalau saya nggak MM tuh rasanya nggak enak ya gitu. Ada satu kerinduan gitu ya. Terus berlangsung. Nah pada suatu hari itu Grace itu melahirkan gitu. Otomatis itu kita nggak MM, nggak munajat malam. Saya ada partner juga satu yang namanya Lucy. Akhirnya kita MM hanya berdua gitu. Tapi nggak lama juga karena Pak Lucy itu distriknya pindah di Rungkut. Akhirnya putus, saya nggak MM beberapa bulan. Rasanya nggak enak ya, rasanya ada satu yang kosong gitu. Nah, pada suatu hari itu Grace itu ngajak kembali gitu loh. Akhirnya kita mulai MM bersama tapi dengan kelompok yang berbeda gitu loh. Ada satu saudari yang join gitu. Setelah itu saya itu melihat gini ya, aduh Grace ini kok ngelayani terus dari pagi ngelayani siang malam kan kasihan gitu loh. Bebannya itu banyak gitu loh, berat. Sudah saya akhirnya ngomong sama Grace, sudah Grace yang bagian malam ini saya aja gitu loh. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ngomongnya seperti itu, saya nggak tahu juga. Saya setelah ngomong gitu terus saya nih doa gini loh, Tuhan saya ini kadang-kadang baca FKKP itu juga nggak mengerti gitu. Terus gimana ya? Tapi ya sudah nggak apa-apa ya. Yang penting saya satu punya hati, kedua mau membayar harga. Gitu. Akhirnya langsung sampai hari ini. Nah, di dalam PP ini ada satu saudari itu yang waktunya nggak bisa tentu. Kita biasanya start itu 9:30 gitu loh. Nah, ada satu saudari ini nggak mesti gitu loh. Kadang kalau dia bisa jam 7 ya saya PP jam 7. Kalau dia bisa jam 8 ya saya PP jam 8 gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Saya ingat ada satu ayat di Ibrani 10 ayat 25. Dikatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Akhirnya saya mau merawat saudari ini ya. Nah, kalau biasanya saya WA, kamu bisa MM, bisa C sekarang ya. Telepon, langsung sekarang, langsung saya telepon. Nah, gitu. Terus kayak gitu besoknya saya WA lagi, nanti C, jam 10 ya C, habis saya makan. Ya oke, enggak apa-apa. Tapi ya puji Tuhan, sampai hari ini kita tetap MM bersama gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu itu saudara Song ini tuh bilang, Cece bisa nggak merawat ada satu saudari Mega. Oh ya, enggak apa-apa, tapi kamu ngomong dulu aja, karena kan dia kan, saya biasanya dari dulu 2 tahun yang lalu tuh ngajak MM tuh dia nggak bisa, repot gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya, waktu itu begitu Song En ngomong itu ya, malam itu saya telepon saudari ini. Saudari ini respon sungguh sangat luar biasa. Akhirnya sampai hari ini tuh kita join ya mungkin 3 minggu lah sama anaknya. Puji Tuhan ya. Terus pada suatu hari juga saya ini kadang pergi ke persekutuannya teman saya gitu ya. Saya sering kayak bagi nikmat gitu ya. Yaitu ada satu teman saya ini saudara Bambang. Erni gimana ya Erni? Saya ini pingin tahu kebenaran itu seperti apa gitu. Akhirnya ya saya ngontak saudara Song En. Akhirnya kita sekutu-sekutu yaitu selama 6 bulan ini kita mulai join. Di sana itu menikmati. Ada teman saya satu lagi. Puji Tuhan, kalau misalnya kita punya hati mau melayani Tuhan, Tuhan itu ada jalan. Asal kita satu mau membayar harga, kedua kita mau mempersembahkan diri kita, waktu kita, Tuhan pasti ada jalan gitu loh. Amin. Puji Tuhan ya, teman saya ini merespon sangat luar biasa gitu ya. Banyak yang ditanyakan, banyak yang dia bilang, CRNI terima kasih ya, saya sudah diundang dalam persekutuan ini. Karena yang dulu saya tidak mengerti, sekarang hari ini saya mengerti. Puji Tuhan. Saya teringat dengan satu firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan itu berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudari Erni. Amin. Amin. Jadi, saudara-saudari mendengar kesaksian dari 4 saudara-saudari kita, ya. Kita bisa melihat satu gambaran ya, bahwa kita perlu bermitra di dalam kelompok untuk makan bersama. Amen. Amin. Dan makan sampai kenyang. Amen. Saudara-saudari, kita perlu makan sampai kenyang. Amen. Makan itu adalah untuk hidup. Kelihatannya mudah kita mengerti ya, makan untuk hidup. Tetapi saudara-saudari, kadang makan kita ini problem. Sehingga hidup rohani kita itu juga bisa problem ya. Nah, kalau kita makan benar, maka kita akan hidup. Kalau kita hidup, baru kita dapat melakukan tugas kita. Amen. Ya. Hari ini kita profesi semua, saudara-saudari. Kita mau melakukan profesi kita perlu makan. Ya. Kita perlu hidup dulu. Kalau kita nggak hidup, kita nggak bisa kerja. Betul ya, saudara-saudari. Ini hal yang sangat simpel sekali. Karena itu perkara penyegaran pagi, perkara makan atau munajat malam, kapanpun ya, ini kapanpun saudara-saudari. Asal kita di dalam kelompok mempunyai waktu yang sama. Ini sangat-sangat vital, saudara-saudari. Nah, karena itu malam hari ini, kalau kita bisa mendapatkan satu poin ini aja, kita betul-betul, ya Tuhan, aku mau di dalam kelompok, makan sampai kenyang bersama-sama dengan saudara-saudari. Maka kalau kita melihat pengalaman dari saudara-saudari kita, ya, apa yang masuk ke dalam kita membuat kita hidup. Itu pertama. Yang kedua, saudara-saudari, amen. Firman Tuhan yang masuk ke dalam kita
itu adalah Allah itu sendiri. Dia Amin. akan bekerja di dalam diri kita. Karena itu saudara Hengki, saudara Yongwi, saudara Song-en, saudari Erni, pengalaman mereka setelah mereka cukup kenyang dalam makan, mereka ada manifestasi di dalam diri. Ada yang terpanggil, Amin. ya kan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pergerakan Tuhan. Amin. Amen. Dan pada saat itu terjadi di dalam diri kita, mereka satu persatu, mereka ada pengalaman berdoa. Nah, berdoa merespon, mempersembahkan diri. Amen. Barulah Tuhan dapat memakai kita. Karena itu, saudari, gereja kan mau bangkit ya, harus merawat, ya kan, mengontak, ya, mendidik, membangun. Jika kita hanya melakukan itu dengan alamiah kita, itu akan ada batas waktunya, saudara. Kita akan kering dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita makan kenyang setiap hari, amen, ini akan terus berlangsung ya. Bahkan saudara-saudari semua semakin berfungsi. Nah, saudari, dulu kan saya pernah mengatakan, dulu sekali sebelum tahun 2016, porsi saya itu 90% di dalam hidup gereja. Saya harus ngotot dan sebagainya. Hari ini, saudari, mereka bersaksi satu waktu di dalam hidup saya, ya, beberapa waktu. Saya itu betul-betul occupied, hampir nol, saudara. Saya nggak bisa apa-apa, ya, karena memang Tuhan izinkan itu. Tetapi hidup gereja, perawatan dan sebagainya itu tidaklah masalah, ya. Karena apa, saudari? Setiap anggota tubuh berfungsi. Amen. Puji Tuhan. Saya pikir saya nggak bicara banyak, 5 menit saya cukup. Saya kembalikan ke saudara host di Malang ya. Amen. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara-saudari kita dari Surabaya, ya, saudara Sian, saudara Hengki, saudara Yongwi, saudara Song-en, dan saudari Erni. Sehingga Tuhan terus menjaga setiap saudara-saudari. Amin. Nah, kita yang di Malang juga tentunya perlu melihat persekutuan malam hari ini juga ada tindakan konkret ya. Dari persekutuan tadi poinnya adalah kita jangan melihat waktu, jangan melihat apa-apa yang jadi kesulitan di depan kita, tetapi poinnya adalah kita nyemplung dulu. Kita makan bersama dengan mitra kita, cari mitra kita, ya, kita mendorong kita semua punya mitra, dan kita makan bersama sampai kenyang. Itulah poin kita, sehingga ya, kita jangan lihat saya lemah, kita kuat. Ya. Asal di dalam mitra, kita semua baik yang lemah, baik yang kuat, sama-sama akan dikuatkan. Amin. Sehari ya, sebelum kita menutup, kita boleh foto bersama. Ya, kita minta saudara kecil kita, saudara Daryl, untuk membantu kita foto ya. Saudara boleh menyalakan kamera. Saudara Daryl, silakan. Ya, saudara bisa nyalakan kamera dulu. Saya tunggu sekitar 10 detik ya. Amin. Amin. Oke, saudara-saudari, kita foto boleh 2 kali ya. Kita sambil nyeru nama Tuhan dulu, saudara-saudari. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Sudah. Tuhan Yesus. Amin. Sudah. Amin. Baik, saudari ya, kita sangat terbantu sekali persekutuan malam hari ini. Ya, kita para AKM di Malang juga kita perlu ada langkah praktis, langkah real kita bagi saudara-saudari yang sudah punya mitra, boleh terus bermitra dengan setiap saudara-saudari, saling menguatkan,
Bagi saudara yang belum mempunyai mitra, boleh mencari mitra. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan mitra kita yang terbaik. Amin. Sehingga ya, mungkin tadi persekutuan ada yang awalnya terpaksa, awalnya karena mungkin aja, ya itu adalah jalan Tuhan saudari ya. Asal kita mau nyemplung ya, saya katakan pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Dari kita tutup sidang kita minta saudara Andi untuk pimpin kita di dalam doa ya. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas Amin. hari ini. Kamu Iya. memberkati semua saudara-saudari kami. Amin. Amin. Ini kau membangkitkan ya Tuhan. Yes. Ya Tuhan, setiap saudara kami bisa bergerak. Terus nanti